Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Imro'atul Hasanah dari kelas 11 GIM 2 absen 29 akan memberikan sedikit materi tugas matematika, yaitu materi yang akan kita bahas adalah bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Lalu kemudian pengertian bunga majemuk. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar persentase kali modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil, tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda dengan jumlahnya atau menjadi bunga berbunga, maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Lalu yang ketiga adalah perbedaan bunga tunggal dan majemuk. Bunga tunggal dihitung berdasarkan model yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Lalu kemudian saya akan memberikan soal dan jawaban saya. Yang pertama adalah soal bunga tunggal. Alita meminjam uang di bank sebesar 6 juta rupiah dengan bunga sebesar 8% per tahun. Hitunglah besar bunga jika Alita meminjam selama 5 tahun. Jawabannya yaitu diketahui bahwa modal awalnya adalah 6 juta, presentasinya 8% dan periodenya adalah 5 tahun. Lalu ditanya, berapa besar bunga jika Alita meminjam uang selama 5 tahun? Jawabannya adalah bunga sama dengan modal awal dikali presentase dikali tahun. Bunga sama dengan 6 juta dikali 8/100 dikali 5. Lalu kemudian menjadi 60.000 karena apa? Karena kita menyederhanakannya saja dengan cara 8/100 ini 100-nya dicoret, kemudian 6 jutanya ini 2 nolnya dicoret, hasilnya akan menjadi 60.000. Lalu 60.000 dikali 8 dikali 5 hasilnya adalah 2.400.000. Lalu kita mencari jumlah uang setelah 5 tahun dengan cara menambahkan modal awal dan bunga. Jadi besar bunga saat Alita meminjam selama 5 tahun adalah 8.400.000. Kenapa bisa bertemu 8.400.000? Karena 6 juta ditambah 2.400.000. Jadi hasilnya adalah 8.400.000. Lalu yang kedua adalah soal bunga majemuk. Dinda meminjam uang ke Yesna sebesar 5 juta dengan bunga sebesar 2% per tahun. Hitunglah besar modal akhir setelah 3 tahun. Jawabannya itu diketahui modalnya adalah 5 juta, presentasinya adalah 2%, dan periodenya adalah 3 tahun. Ditanya, berapa besar modal akhir setelah 3 tahun? Jawabannya adalah modal akhir sama dengan modal awal dikali dalam kurung 1 ditambah persentase pangkat tahun. Lalu kemudian 5 juta dikali dalam kurung 1 tambah 2/100 di pangkat 3.
Lalu kemudian 5 juta dikali 1 tambah 0,02. Nah, 0,02 ini hasil dari 2 bagi 100. Jadi hasilnya adalah 0,02. Lalu 5 juta ini dikali dengan 1,02. Nah, 1,02 ini hasil dari 1 tambah 0,02. Lalu kemudian 5 juta dikali hasil dari 1,02 ini dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 1,061208. Jadi besar modal akhir setelah 5 tahun adalah 5.306.40 rupiah. Terima kasih, itulah sedikit materi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.